Kenapa pesawat tidak terbang di atas wilayah ini? Mari kita simak videonya, biar kita lebih tahu lebih lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi dari cerita dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa pesawat melakukan perjalanan setiap hari. Tapi ketika diamati pada peta lalu lintas udara secara global, ada satu wilayah yang tidak dilintasi pesawat. Semua pesawat memilih menjauhi wilayah ini dan memilih jalur lain dengan mengelilingi seolah-olah wilayah tersebut merupakan wilayah yang terlarang untuk dilintasi. Lalu, kenapa tidak ada pesawat yang berani melintasi di atas Tibet ya? Ada banyak alasan yang membuat pesawat tidak berani melintas di atas Tibet. Tapi sebelumnya kalian harus mengetahui sejarah penerbangan di wilayah itu ya. Dataran tinggi Tibet juga dikenal sebagai dataran tinggi Qinghai Tibet. Dataran tinggi yang luas di Asia Timur. Dataran ini meliputi sebagian besar daerah otonomi Tibet dan Provinsi Qinghai di Republik Rakyat Tiongkok, serta Provinsi Ladakh di Kashmir. Dataran tinggi Tibet hanya dihuni sedikit penduduk. Wilayah ini memiliki luas 2,5 juta kilometer persegi, tapi hanya memiliki populasi sekitar 3,5 juta penduduk. Dataran tinggi Tibet mendapat julukan atap dunia karena merupakan dataran tinggi terbesar dan tertinggi di dunia. Julukan ini tepat karena atap dunia menjadi salah satu rintangan terbesar bagi penerbangan selama beberapa dekade. Percobaan pertama kali melintasi wilayah ini terjadi pada Perang Dunia Kedua. Sekutu mengirim pasokan dari India ke Tiongkok menggunakan pesawat angkut militer. Hal ini dikarenakan Jepang blokir jalur Burma, sehingga Sekutu rencana mengirim pasokan tersebut melalui jalur udara atau The Ham. Sebuah jalur asam di India ke Kunming di Cina berjarak sekitar 800 km. Menjadi pengirim pertama melalui jalur udara, akan tetapi proses penerbangan berbahaya karena jalur udara yang dilewati berupa pegunungan tinggi serta jurang yang dalam, di mana terjadi turbulensi ekstrim, angin dengan kecepatan 320 km per jam, lapisan es, dan kondisi cuaca buruk. Hanya sedikit pilot yang memiliki pengalaman untuk terbang melewati daerah pegunungan ini. Ditambah, tidak ada bandara yang memadai saat itu. Puncaknya terjadi beberapa kecelakaan dan kerugian sampai 50% tiap bulannya dari beberapa pesawat yang melewati rute tersebut. Sekitar 594 pesawat hilang. 1.659 personil tidak pernah ditemukan akibat operasi penerbangan ini. Itulah tadi sejarah dari dataran tinggi Tibet. Lalu, mengapa banyak pesawat tidak berani atau menghindari melintas di dataran tinggi Tibet, salah satu wilayah udara paling menantang di dunia? Dataran tinggi Tibet berada pada ketinggian rata-rata 4.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan Himalaya yang mencapai lebih dari 8.000 meter. Kondisi ini menciptakan banyak risiko penerbangan. Sebenarnya, pesawat bisa saja melintas di atas Tibet, tetapi jalur udara di kawasan tersebut jarang digunakan karena berbagai faktor keselamatan dan operasional. Berikut penjelasan lengkap dan detailnya. 1. Ketinggian dataran Tibet sangat ekstrim. Dataran tinggi Tibet dikenal sebagai atap dunia. Banyak wilayahnya berada di ketinggian 4.000 sampai 5.500 meter di atas permukaan laut. Pesawat komersial biasanya terbang pada ketinggian 10.000 sampai 12.000 meter. Sehingga terdapat aturan bahwa jika terjadi depresurisasi kabin, pesawat harus turun ke ketinggian aman 10.000 kaki atau kurang lebih 3.000 meter agar penumpang dapat bernafas dengan masker oksigen. Masalahnya di Tibet, ketinggian darat sudah terlalu tinggi sehingga pesawat tidak bisa turun ke altitude aman tersebut. Akibatnya, route planning menjadi lebih rumit dan beresiko. 2. Minim bandara alternatif atau alternate airport. Ketika pesawat terbang jarak jauh, aturan internasional mengharuskan adanya bandara alternatif untuk pendaratan darurat. Namun di Tibet, bandara sangat sedikit. Banyak bandara berada di lembah sempit atau beraltitude ekstrim. Tidak semua bandara memiliki fasilitas ILS,
radar, atau layanan darurat yang lengkap. Jika terjadi masalah seperti cuaca buruk, mesin bermasalah, atau kondisi medis, pesawat tidak memiliki banyak pilihan untuk mendarat dengan aman. 3. Kondisi cuaca dan turbulensi ekstrim. Dataran tinggi Tibet menghasilkan jet stream kuat, turbulensi parah, angin gunung yang bisa sangat berbahaya, dan cuaca yang cepat berubah dan sulit diprediksi. Kondisi ini menyulitkan navigasi dan menambah risiko penerbangan. 4. Tantangan mesin dan performa. Udara tipis pada wilayah tinggi menyebabkan mesin pesawat kurang efisien. Performa pesawat menurun. Jika terjadi engine failure, pesawat butuh ketinggian tertentu untuk gliding, sedangkan daratan Tibet terlalu tinggi dan tidak rata. 5. Navigasi lebih sulit. Pegunungan tinggi di wilayah Tibet mengganggu sinyal navigasi. Radar ground base tidak merata, jalur udara lebih minim dan tidak sepadat wilayah lain. Akibatnya, mengarahkan rute aman menjadi lebih kompleks. 6. Regulasi dan perencanaan rute. Perencanaan full reserve yang rumit, minimnya laporan cuaca secara real time, membuat banyak maskapai memilih jalur yang lebih aman dan terpantau. Dari sini kita jadi mengetahui beberapa alasan penting kenapa banyak pesawat yang jarang terbang melintas dataran tinggi Tibet. Faktor-faktor tersebut membuat jalur Tibet kurang ideal secara keselamatan dan efisiensi, sehingga maskapai lebih memilih rute yang lebih aman dan stabil. Itulah sejarah tentang dataran tinggi Tibet dan alasan mengapa pesawat tidak langsung terbang menuju ke Tibet. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kamu menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.